Ini saya membagikan firman Tuhan. Yesus adalah pengkhotbah hukum Taurat terbesar sepanjang masa. Amen. Saya mau membagikan agar khotbah ini menjadi sesuatu yang tercatat, bukan tercatat ya, apa namanya, terekam dalam YouTube. Ya, saya tahu bahwa saya pernah juga bagikan hal ini pada saudara, agar khotbah ini bisa menjadi berkat bagi hidup banyak orang, dan bisa share supaya kita orang memahami bahwa apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang bagi kita, ya. Ada juga bagi kita, maksud saya, tapi konteksnya adalah dia sedang berbicara kepada para ahli Taurat, pada orang-orang Yahudi yang hidup berada di bawah hukum Taurat. Amin. Ya. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, huruf-huruf yang dicetak merah, ya, terutama di handphone kita juga ya ada cetak merah ya. Nah itu mayoritas, Bapak Ibu. Tulisan-tulisan itu adalah bukan mayoritas, memang itu adalah ucapan Yesus, ucapan Tuhan, ya. Tetapi kebanyakan ucapannya itu adalah ucapan yang dimana dia sedang mengucapkan hukum Taurat yang sudah tertulis sebelumnya. Nah, makanya saya tadi katakan kan khotbahnya adalah Yesus adalah pengkhotbah hukum Taurat terbesar sepanjang masa. Nah, namun Bapak Ibu, karena kita tidak mengerti, saya juga dulu tidak mengerti, ya, kita berpikir pesan itu ya sebagai pengkhotbah muda atau pengkhotbah yang baru pada saat itu, atau ya pada kita juga sebagai orang-orang Kristen yang baru memahami melek terhadap Alkitab. Kita pikir, wah, ini ucapan Yesus, dan kita mulai berpegang pada ucapan Yesus itu yang dicetak dengan huruf merah tadi, dan dan seolah-olah itu sesuatu yang memang harus kita hidupi. Padahal itu adalah suatu hukum Taurat yang diulang oleh Yesus. Memang kedengarannya bagus. Memang bagus kan, karena juga memang hukum Taurat itu adalah benar kan, kudus. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang konteksnya bukan untuk kita. Nah, ini yang kita mau lihat ya. Jadi semua yang Tuhan Yesus Kristus ucapkan, katakan itu adalah baik. Oke? Semuanya itu baik dan indah. Tetapi tidak semua yang Yesus katakan itu ditujukan buat saudara dan saya. Nah, saya mau mengajak saudara hari ini untuk memahami bagaimana kita membaca Alkitab. Beberapa minggu yang lalu saya membagikan tentang salib sebagai filter ketika kita membaca Alkitab. Nah, jadi baca semua tulisan cetak merah dalam Alkitab kita, nah, maka kita akan temukan kasih karunia yang tak bersyarat dan hukum Taurat yang tanpa ampun. Kita akan temukan situ. Nah, ketika kita membaca semua tulisan cetak merah dalam Alkitab kita, maka kita akan temukan kasih karunia yang tidak bersyarat dan hukum Taurat yang tanpa ampun. Nah, jika kedua hal ini kita campurkan, maka akan menjadi kebingungan. Nah, jika kedua hal ini kita campurkan, nah itu yang disebut dengan menjadi suam-suam kuku. Oke? Nah, jadi solusinya bukan menyeimbangkan kedua hukum ini, bukan menyeimbangkan dua pengajaran ini, kasih karunia dan hukum Taurat, ya. Itu tidak akan bisa. Justru itu ya akan menjadi beban bagi kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melihatnya lewat salib sebagai filter daripada kedua hal itu. Nah, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang masih belum memahami tentang hal ini, sehingga mereka dengan begitu keras, tegasnya marah, ya kan? Ya, dengan seolah-olah itu adalah kayak nabi, kayak orang yang keras, tegas gitu untuk menegur orang. Ya, tidak salah juga, tapi saya kira bahwa Tuhan Yesus menegur itu dengan caranya gitu, dengan cara di mana kasih yang dia utamakan. Nah, kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus menegur di Alkitab. Ketika dia menegur di Alkitab, ya, ada dua audiens yang kita bisa perhatikan. Dan bahkan kita temukan, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Yesus Kristus menegur di Alkitab, ya, teguran yang paling keras yang dia berikan itu kepada siapa?
seringkali kita temukan kepada siapa? Pada kata ahli Taurat. Ya. Dia katakan mereka sebagai ular beludak, bahkan Yohanes juga kan. Itu teguran yang paling keras itu diberikan kepada para ahli Taurat. Ya. Orang, kenapa ahli Taurat ditegur keras? Karena mereka sudah mengetahui hukum, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu hanya sebagai pemoles aja kekudusan mereka. Ya. Tetapi kepada orang berdosa, kita tidak temukan Tuhan Yesus Kristus menegur dengan keras. Betul apa tidak? Nah, tapi seringkali saya juga sebagai seorang pendeta dulu menegur keras dengan para pendosa-pendosa. Bukan merasa gini, orang yang berdosa itu saudara sebetulnya tidak perlu diingatkan. Kita ini yang berdosa tidak perlu diingatkan akan dosa kita. Kita pasti ingat akan dosa kita. Oke? Yang perlu diingatkan kepada para pendosa itu bahwa mereka sudah dibenarkan. Bahwa dosa itu sudah diampuni. Ini yang perlu diingatkan. Tidak perlu diingatkan akan dosanya. Karena dosa itu kita sudah pasti sudah tahu. Dari zaman kita lahir aja kita sudah tahu kita berdosa. Tetapi kita belum tentu semua tahu bahwa kita itu sudah dibenarkan. Belum tentu kita tahu akan status kita, posisi kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah diampuni. Nah, ini yang perlu diingatkan. Nah, tetapi seringkali kami sebagai para hamba-hamba Tuhan menaruh posisi karena tidak mengerti tadi. Seolah-olah seperti kayak semacam Yesus yang menegur keras, padahal konteks dia keras itu adalah pada ahli-ahli Taurat. Tapi kalau para pendosa, pada orang-orang berdosa ya, bagaimana kita menegurnya? Ya, kita tegur dengan kasih. Kasih tahu mereka dengan pengertian bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi bukan dengan sesuatu yang kayak membuat mereka merasa bersalah dan tertuduh. Amin. Jadi Tuhan Yesus hidup dalam masa transisi dua perjanjian. Tuhan Yesus hidup dalam masa transisi dua perjanjian. Sudah paham maksud saya? Amin. Jadi sebagai perwakilan manusia, karena Yesus menjadi manusia, saya sudah sampaikan pada saudara beberapa kali bahwa Yesus datang dalam dunia ini menjadi saudara dan saya, menjadi manusia. Nah, jadi sebagai perwakilan manusia, Yesus datang untuk memenuhi setiap ketentuan perjanjian yang lama. Dia penuhi sebagai diri kita. Ya, dia memenuhi setiap ketentuan perjanjian lama yang berdasarkan pada hukum Taurat. Sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan melalui dua perjanjian, ya. Yaitu perjanjian yang baru, ya, dan perjanjian yang lama. Ketika Yesus hadir sebagai manusia, kita bisa, dia ada dalam dua perjanjian itu, sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan melalui satu perjanjian yang tadinya sebelumnya adalah perjanjian lama, sekarang adalah perjanjian baru yang lebih baik, yang disahkan dengan darah Yesus. Amin. Karena perjanjian yang baru, Bapak Ibu, karena perjanjian yang baru tidak bisa dimulai sebelum dia mati. Itu perjanjian baru. Yesus menghidupi seluruh kehidupannya sebelum salib atau prasalib, di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus hidup di dalam masa transisi. Yesus hidup di perjanjian baru tidak atau tidak? Tidak. Yesus sudah mati. Tapi dia bangkit. Dia sedikit hidup di dalam tubuh kemuliaannya. Tapi dia hidup dalam transisi itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena filternya adalah salib. Batas perjanjian baru kapan dimulai? Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib. Kematiannya itulah perjanjian baru dimulai. Amin. Perjanjian darah, yaitu darah anak domba Allah, itu Yesus Kristus. Nah, di situ saudara harus pahami. Jadi ketika Yesus hidup sebelum salib, dia hidup di dalam perjanjian yang lama. Dia mengkhotbahkan sesuatu hal-hal yang terus dalam perjanjian lama. Amin. Nah, jadi tetapi setelah genap waktunya, Bapak Ibu, ya, maka Bapa mengutus anaknya dalam Galatia 4. Coba kita buka. Galatia 4. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, menghidupi seluruh kehidupannya sebelum salib. Di mana itu adalah masa di bawah perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Betul? Ya kan? Tadi saya katakan Yesus hidup sebelum salib. Dia mulai lahir sebelum salib karena dia juga ya sebagai aktor dari salib itu, ya kan? Nah, dia dikatakan dalam Galatia ini memang betul, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus, ayat 5, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus lahir di bawah hukum Taurat, disunat menurut hukum Taurat, betul? Dan dibawa ke bait Allah sesuai dengan hukum Taurat. Itu yang terjadi pada Yesus. Semua orang Yahudi yang Tuhan Yesus temui juga ada di bawah hukum Taurat, betul? Semua orang Yahudi yang ditemui Yesus ketika dia mulai mengajar selama 3,5 tahun di bumi ini, dia bertemu dengan orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, dan dia berbicara kepada mereka. Tuhan Yesus tidak diutus kepada bangsa-bangsa lain, dia diutus kepada bangsa pilihan, yaitu orang-orang Yahudi yang berada di bawah hukum Taurat. Apa tujuannya? Nanti kita akan tahu. Kalau tidak sempat hari ini, lanjut minggu depan. Ya. Jadi kita perlu camkan hal ini baik-baik, Bapak Ibu. Saat kita membaca kalimat huruf merah itu, kita harus mengetahui bahwa kalimat hukum merah itu mayoritas diucapkan Yesus kepada orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Ya, ketika dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau orang memberi pipi kanan, menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu pasal 5 itu, Matius pasal 5 itu semuanya hukum Taurat yang diucapkan Yesus. Tetapi hal itu juga adalah tidak susah bagi kita untuk melakukannya kalau kita ada kasih. Makanya dikatakan kasih itulah yang paling utama untuk kita melakukan semua itu. Bukan berarti bahwa itu hukum Taurat, lalu saya nggak perlu di bawah hukum Taurat. Kalau orang tampar pipi kiri saya harus balas. Bukan begitu maksudnya. Saudara mengerti maksud saya? Jadi karena itu hukum Taurat tidak berlaku buat saya. Berarti kalau orang tampar pipi kiri saya, katakan hukum Taurat kan tampar pipi kanan. Itu hukum Taurat tidak usah dilakukan. Karena itu hukum Taurat. Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Tampar pipi kiri, balas. Nah, itu parah lagi. Iya kan? Itu hanya Tuhan Yesus mengulang kembali, ya, hukum yang ada yang tertulis dalam hukum Taurat. Ya. Jadi hukum apa yang Tuhan Yesus khotbahkan, Bapak Ibu? Dalam Markus pasal 10 ayat 3. Coba kita buka Markus pasal 10 ayat yang ketiga. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Ya. Oke, karena di sana itu kayaknya TV-nya sedang gangguan, nggak bisa tampil ya. Itu hidup aja itu, warna biru. Ya, lampunya biru, tapi nggak tampil. Oke, Bapak Ibu ya, apa yang Tuhan Yesus khotbahkan kepada orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat? Yesus mengkhotbahkan hukum Taurat. Ya, saya ulang, kepada orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, Yesus mengkhotbahkan hukum Taurat Musa yang murni sesuai standar aslinya. Oke, itu yang Tuhan Yesus khotbahkan. Dia mengkhotbahkan hukum Taurat yang murni sesuai dengan standar aslinya. Saat orang-orang agamawi datang mencoba menjebaknya dengan teka-teki teologis, Yesus menjawab, apa perintah Musa kepadamu? Makanya ketika orang yang anak muda yang kaya itu datang kepada Yesus, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti engkau? Karena dia bertanya tentang hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan apa yang saya mau, gitu kan? Itu hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus juga menjawab dengan hukum Taurat. Nah, jadi seperti itu. Jadi saat ada yang bertanya dalam Matius 22 ayat 36, coba Matius 22 ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu dikatakan. Oke. Yesus menjawabnya dengan hukum Taurat. Iya kan? Kata jawab Yesus kepadanya, kasihilah, ayat 37-nya. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, dulu kan kalau saudara nggak ngerti kan, saya juga nggak ngerti bahwa hukum ini, hukum yang ayat yang ke-37 tadi, kita berpikir itu hukum kasih. Memang betul, namanya hukum kasih. Tetapi kita tuh tidak tahu bahwa itu tuh sebetulnya hukum Taurat yang diulang oleh Yesus Kristus. Ya kan? Coba saudara lihat konteks hukum ini yang diucapkan ini. Ya kan? Itu kan menuntut kita untuk melakukan sesuatu, untuk supaya kita mendapatkan sesuatu. Ya kan? Karena dia bertanya hal itu. Para ahli Taurat bertanya hal itu. Guru dikatakan, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Karena dia bertanya hukum yang mana yang terutama dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus katakan, inilah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Dan semua dalam kedua hukum ini, itu rangkuman, terkumpul semua hukum Taurat dan kita para nabi, Tuhan Yesus. Oke, ya. Nah, saudara mengerti maksudnya. Amin. Jadi, ketika kita melihat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2 sampai 3. Coba kita buka. Ketika ditanya hukum Taurat, Tuhan Yesus jawab hukum Taurat. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu bukan berarti dia mengabaikan hukum Taurat, tetapi justru dia menghormati hukum Taurat. Dalam Matius pasal 23 ayat yang kedua, ayat yang pertama aja. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itulah kenapa Yesus Kristus keras sekali kepada mereka. Karena mereka hanya mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ayat yang 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Amin. Saudara perhatikan itu, saudara lihat itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus menghormati hukum Taurat. Nah, jadi karena orang Farisi dan para ahli Taurat sering membuat Yesus marah, kita pikir Yesus menentang hukum Taurat. Tidak. Ya, tidak demikian. Karena kita pikir Yesus selalu marah sama orang-orang ahli Taurat. Kita pikir Yesus menentang hukum Taurat karena dia selalu marah dengan para ahli Taurat, dia selalu marah dengan orang-orang Farisi. Tidak demikian. Ya, bukan seperti itu. Yesus tidak punya masalah dengan apa yang orang Farisi dan para ahli Taurat ajarkan. Ya. Malah dia katakan, turuti apa yang mereka ajarkan dan lakukan segala yang mereka ajarkan. Yang bikin Yesus naik pitam, naik marah itu adalah kemunafikan mereka. Ya, mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Munafik. Apa munafik itu? Muka nabi, pikiran kotor katanya. Munafik. Muka nabi, pikiran kotor, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang bikin Yesus naik pitam itu marah itu adalah kemunafikan mereka. Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dalam Yohanes 7 ayat 19. Coba kita buka dalam Yohanes 7 ayat 19. Ya. Bukankah Musa dikatakan ya, yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Sudah dapat situ? Ayat 19. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Dikatakan. Jadi, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Dia marah pada mereka karena mereka tidak melakukannya. Jadi, kamu ajarkan yang kamu lakukan. Ya seperti itu. Sebetulnya itu gambaran sebetulnya lebih kepada para
para pengajar-pengajar kayak para ya seperti saya ya, di mana itu tanggungan saya tahu bahwa saya hidup dalam grace, dalam kasih karunia. Ya, tetapi konteks pada saat itu sangat berbeda, saya tahu. Saya rasa kalau saya bisa memahaminya bahwa sangat beda sekali. Mungkin rasa hormat, kagum orang terhadap ahli Taurat datang, sekali dihormati, dan itu kayak prestis, kebanggaan. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka tidak melakukan hukum-hukum itu. Bahkan mungkin mereka jahat di balik semuanya itu. Ya. Jadi pertanyaannya kembali, mengapa Tuhan Yesus mengkhotbahkan hukum Taurat? Mengapa dia harus mengkhotbahkan hukum Taurat? Ya, enggak langsung datang aja ajarnya kasih karunia. Nah, ini dia. Jadi seperti pengkhotbah kasih karunia lainnya, saya pengkhotbah kasih karunia itu, lainnya itu. Amin. Saudara ada saya. Kita adalah pengkhotbah kasih karunia lainnya. Oke? Yesus menghargai hukum Taurat dan alasan hukum Taurat itu diberikan. Dia menghargai hukum itu dan alasan hukum itu diberikan. Dia hargai itu. Oke? Saya juga kan menghargai hukum Taurat. Alasannya apa? Karena hukum Taurat itu benar, kudus, ya dia kita hargai. Tetapi itu konteksnya bukan untuk kita lagi, tapi itu sesuatu yang sudah digenapi Yesus. Ya. Hukum itu apakah tidak kita lakukan? Hukum itu kita tidak bisa melakukannya jikalau kita tidak mengerti tentang kasih karunia. Tapi ketika kita memahami kasih karunia Tuhan, ternyata hukum itu adalah hukum yang mampu kita lakukan by the grace. Saudara tidak akan bisa mengasihi orang, saudara tidak akan bisa kasih pipi kiri lalu tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan kalau saudara tidak hidup dalam kasih Tuhan. Hanya orang yang memiliki kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan bisa melakukan itu. Bahkan jika orang sudah merasakan tentang kasih Tuhan, dia akan melakukan lebih daripada yang seharusnya dia berikan. Itu. Oke? Jadi kasih karunia itu membuat seseorang akan melakukan segala sesuatu melebihi daripada hukumnya itu sendiri malahan. Kalau hukum Taurat mengatakan 1/10, kalau orang sudah merasakan kasih Tuhan, dia nggak akan pikir lagi 1/10. Bahkan firman Tuhan mengatakan separuh dari hartanya pun diberikannya kepada orang miskin. Siapa itu? Lazarus yang disuruh turun dari pohon karena itu tempat Sakeus. Ya, maksudnya tempat itu adalah Sakeus maksudnya. Saya bercanda. Lazarus yang disuruh turun dari atas pohon karena itu tempat Sakeus ya. Ya, jadi itu Sakeus. Betul? Karena orang mengalami kasih Tuhan. Jadi sebetulnya ketika kita hidup dalam kasih karunia, betul-betul dalam kasih karunia ya, memahami tentang kasih karunia, hukum Taurat itu tidak jadi beban lagi. Tidak jadi beban kalau orang mengerti tentang kasih karunia. Hukum Taurat itu bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan. Nah, kenapa orang berat melakukan hukum Tuhan? Karena mereka tidak hidup dalam kasih karunia. Karena mereka belum mengalami Tuhan. Makanya saya bagikan kemarin tentang kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, Bapak Ibu dalam Perjanjian Baru, Injil, setiap kali orang-orang yang mengalami hidupnya diubahkan, disembuhkan, itu sebelum terjadi dia diubahkan, disembuhkan, itu pasti dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang, mengubah hidupnya. Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya. Mungkin besok saya bisa punya waktu untuk bagikan hal itu. Ya, bagaimana hidup orang diubahkan karena dia berjumpa dengan Yesus. Nah, jadi mengapa Yesus mengkhotbahkan hukum Taurat, Bapak Ibu? Ya, karena hukum Tuhan Yesus menghargai hukum Taurat. Ya, dan dia menghargai alasan hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat diberikan ya dengan demikian. Coba kita buka dalam Roma 3 ayat 19. Hukum Taurat itu diberikan apa tujuannya? Roma 3 ayat yang ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, siapakah yang berada di bawah hukum Taurat? Orang Yahudi. Oke? Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Kalau kita membaca dalam terjemahan BIMK-nya, sekarang kita tahu, ya. Dulu.
Sekarang kita tahu bahwa semua yang tertulis dalam hukum agama Yahudi adalah untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan hukum itu. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memberikan alasan apa-apa lagi, dan seluruh dunia dapat dituntut oleh Allah. Jadi tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk membuat manusia sadar kondisinya yang berdosa dan menyingkapkan kebutuhannya akan juru selamat. Itu tujuannya. Jadi tujuan hukum Taurat itu diberikan supaya orang itu menyadari dirinya yang berdosa dan menyingkapkan kepada dirinya bahwa dia butuh juru selamat. Iya kan? Saya sering kali sampaikan kepada saudara, hukum Taurat itu dikhotbahkan oleh Yesus Kristus lagi. Karena apa? Karena hukum Taurat itu standarnya luar biasa, karena itu standar Allah. Nah, karena selama ini mereka tidak mengkhotbahkan hukum Taurat yang sesungguhnya. Mereka para ahli Taurat itu, para Farisi itu, mereka telah mengkompromikan hukum Taurat. Kenapa harus dikompromikan? Karena terlalu berat untuk dilakukan. Nah, sehingga Yesus Kristus datang, dia menegaskan bahwa inilah hukum Taurat sesungguhnya. Nah, ketika mereka mendengar itu hukum itu begitu berat untuk dilakukan, tujuan Yesus apa? Supaya membuat mereka manusia sadar, kita sadar kondisi kita yang sedang berdosa, yang jatuh dalam dosa, dan juga menyingkapkan kepada kita bahwa kita nggak bisa lakukan hukum itu untuk menyelamatkan diri kita, sehingga kita membutuhkan juru selamat. Katakan amin. Jadi sejak di Gunung Sinai, orang Yahudi menghabiskan 14 abad untuk belajar apa yang hukum Taurat ingin sampaikan pada mereka. Oke. Berapa lama? 14 abad. Sejak di Gunung Sinai. Oke, sampai Yesus. Itu 14 abad Alkitab menulis. Para ahli-ahli menemukan perjalanan hukum Taurat itu berusaha untuk diikuti, dituruti. Ya. Jadi mereka belajar apa yang hukum Taurat ingin sampaikan pada mereka. Dan apa yang mereka temukan. Apa yang orang-orang temukan. Yang mereka temukan adalah bahwa daging tidak mampu mengatasi dosa. Perbuatan daging, upaya manusia maksud saya, tidak mampu mengatasi dosa. Tapi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu, telah memagari hukum Taurat dengan tradisi dan interpretasi mereka sendiri. Ya kan? 14 abad ditemukan perjalanan hukum Taurat itu. Manusia berusaha melakukannya. Dan kesimpulannya bahwa daging tidak bisa menyelesaikan, tidak mampu mengatasi dosa. Tetapi orang Farisi dan para ahli Taurat dengan terus berusaha telah memagari hukum Taurat Musa itu dengan tradisi mereka, dengan interpretasi mereka sendiri, dengan menghormati tradisi-tradisi, ya, di atas hukum Taurat. Mereka mengencerkan hukum Taurat, mereka mengkompromikan hukum Taurat. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya ancaman dosa tidak mampu mereka kenali, dan kesombongan kebenaran diri tidak bisa dibungkam. Itu yang terjadi. Akibatnya apa? Ancaman dosa tidak mampu mereka kenali, dan justru apa? Kesombongan kebenaran diri tidak bisa dibungkam. Mereka tidak tahu ancaman dosa. Yang terjadi apa? Justru apa? Mereka sombong dengan kebenaran diri mereka sendiri. Penghakiman demi penghakiman terjadi kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan penghakiman itu tidak hanya terjadi di ruang tertutup, tetapi di ruang terbuka secara besar-besaran, secara terbuka penghakiman terjadi. Saya hari ini ngeri Bapak Ibu kalau lihat ada pendeta yang menemplak orang, menegur dosa orang di depan orang banyak. Itu saya ngeri banget. Saya dulu seperti itu, tapi saya hari ini nggak tahu ya, karena saya sudah belajar tentang kasih karunia. Saya ngeri kayak gitu. Saya hanya mau memandang, melihat, wow, ini zaman dulu. Saya ngeri banget, takut lihat seperti itu, ya. Kata teman-teman orang itu, memang ada orang-orang yang dikhususkan seperti itu, ya puji Tuhan lah. Itu bukan khusus untuk saya, ya. Biar mereka yang seperti itu. Ya mungkin saja, ya bisa saja karena Tuhan memakai mereka untuk bisa seperti itu. Tapi secara satu sisi, satu bagian saya ngeri lihatnya gitu kan. Ya, bukan berarti saya tidak menegur orang yang berbuat dosa. Saya tegur orang berbuat dosa dengan cara kasih karunia Tuhan yang sudah ajarkan pada diri saya hari ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi jika hukum Taurat dibiarkan melakukan fungsinya Bapak Ibu, maka orang Yahudi mungkin siap untuk menerima juru selamat.
bagi mereka. Jikalau hukum Taurat itu dibiarkan melakukan fungsinya secara yang sebenarnya. Karena apa? Karena jikalau dibiarkan berfungsi secara sebenarnya, mereka akan temukan, wah, nggak bisa kami lakukan. Tapi karena orang Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi memagari dan membungkus itu, mengencerkannya, jadi seolah-olah masih bisa dilakukan, masih bisa kita lakukan. Jadi akhirnya ancaman ketika mereka memagarinya, membungkusnya tadi dengan tradisi interpretasi mereka, itu seolah-olah bahwa dosa ini tidak ada ancaman yang begitu keras gitu. Oke, Bapak Ibu. Dan jikalau seharusnya hukum Taurat itu berjalan dibiarkan sesuai dengan fungsinya, maka orang Yahudi ya menjadi orang yang akan siap menerima juru selamat. Ya, setiap dari mereka pasti mengalami yang Paulus katakan dalam Roma yang ke-7. Di mana Paulus mengatakan, apa yang justru yang tidak ingin kulakukan, itu yang kulakukan. Paulus tuh menyadari sebagai seorang ahli Taurat, bahkan dia katakan, aku adalah orang yang tepat melakukan hukum Taurat, disunat pada hari ke-7, bla 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 bla, ya kan? Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak sanggup, dia juga mengakui di situ, kayak mengaku dosa maksud saya. Justru apa yang tidak kuinginkan, itu yang aku lakukan. Coba baca di dalam Roma pasal 7. Ya. Artinya apa? Ada cacat juga. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Sudah? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Nah, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itu Paulus katakan. Bukan apa yang aku kehendaki. Jadi apa? Dia melakukan keinginan-keinginan daging. Coba kita lagi buat, kita baca lagi ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku ada ya, ayat 18. Itu ayat 19 itu. Roma 19. 18. Hah? Roma 7. Roma 7. Roma 7. Nah. Sudah? Berarti tadi enggak keikut tadi ya? Ayat 15 tadi enggak keikut. Ayat 15 tadi sudah. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 18, langsung ayat 18 saja. Tadi saya sudah baca 16, 17. Lama lagi kalau diulang baca ya. Ayat 18 langsung. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, karena aku nggak lihat di sana, jadi aku nggak tahu itu sudah benar gak dengan apa yang aku ucapkan, ya kan? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Satu orang yang bernama Paulus membanggakan dirinya dengan kehebatannya mentaati hukum Taurat. Betul? Lahir dari keturunan ini bla 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 bla. Tetapi satu bagian dia mengakui akan apa yang ketidakmampuannya, bahwa daging tidak akan mampu menyelesaikan, membebaskan manusia dari dosa. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Ayat 19. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Betul? Ayat 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu dia. Oke. Jadi seandainya ahli Taurat melakukan tugas mereka dengan benar, Bapak Ibu, saya ulang lagi, seandainya ahli Taurat melakukan tugas mereka dengan benar, maka seluruh Israel tidak berkumpul di luar palungan di Bethlehem dengan sukacita dan bersorak. Oh, dia sudah lahir. Ya. Justru selama kita sudah lahir, ya. Jadi, maka seluruh Israel itu pasti berkumpul.
Saya ulang ya. Seandainya ahli Taurat melakukan tugas mereka dengan benar, maka seluruh orang Israel, seluruh orang Yahudi pasti berkumpul di luar kandang binatang tadi. Berkumpul mengitari palungan di Bethlehem dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai dan mengatakan, "Yes, Yesus sudah lahir. Dia sudah lahir, juru selamat telah lahir." Ya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tapi buktinya hanya para gembala yang diberi tanda buat Tuhan, hanya orang-orang Majus yang beri tanda buat Tuhan oleh Tuhan, dan tidak semua mereka, bahkan mereka menyalibkan Dia. Jadi bukan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak berkumpul di palungan, mereka tidak berkumpul di luar kandang domba. Sayangnya itu tidak terjadi. Karena apa? Karena justru para pengajar hukum Taurat tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Yang mereka lakukan apa? Yesus terpaksa ya melakukan tugas mereka. Ya. Jadi mereka tidak melakukannya dengan baik dan benar. Tapi justru apa yang terjadi? Yesus terpaksa melakukan tugas mereka sebelum Dia melakukan tugasnya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan dua misi. Misi yang pertama adalah menegakkan standar hukum Taurat yang sesungguhnya. Yang kedua, baru Dia melakukan tugasnya. Yang pertama, Dia melakukan tugas para ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, Dia melakukan tugasnya, mati di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa. Supaya mereka menemukan, mengetahui. Kalau nggak ada kalimat-kalimat Yesus itu, Dia mengulang hukum Taurat, kita tidak akan paham. Tidak akan paham. Makanya kita bersyukur Tuhan Yesus telah mengucapkan, menegakkan hukum Taurat. Sehingga hari ini para teolog menemukan, oh, ini dia. Ternyata Yesus sedang mengajak kita untuk melihat bahwa hukum Taurat itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Makanya kita butuh Sang Kasih Karunia. Amin. Sebelum Yesus bisa menyelamatkan manusia, ya, atau dunia dari dosa, Dia harus terlebih dulu mengajarkan hukum Taurat yang menunjukkan dosa dalam wujud aslinya, yaitu jelas-jelas bahwa dosa adalah dosa. Oke? Sebelum Dia memberikan dirinya sebagai jawaban, Dia harus meyakinkan orang, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat terlebih dulu, ya. Dan Dia tanyakan, siapa yang akan melepaskan kita? Betul? Siapakah yang melepaskan engkau? Siapa yang akan membebaskan kita? Itu pertanyaan Yesus. Jawabannya adalah Yesus. Kita buka Yesaya pasal 42. Yesaya 42. Ayat yang, coba kita buka ayat pertama saja. Kita lihat. Yesaya 42. Lihat tuh hambaku yang aku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Ayat yang ketiga ya. Tapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya, dan seterusnya. Isinya apa? Adalah hamba Tuhan. Oke. Isi daripada perikop daripada Yesaya 42 ini adalah tentang hamba Tuhan. Itu nubuatan tentang Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Yesus menjadi pengkhotbah hukum Taurat terbesar sepanjang masa. Saya ulang lagi, Yesus menjadi pengkhotbah hukum Taurat terbesar sepanjang masa. Seperti yang nubuatan Nabi Yesaya ini ucapkan. Di mana tadi? Dia dikatakan dia menegakkan hukum. Ya. Dia menegakkan hukum. Itu yang kalau kita baca selanjutnya lagi. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menegakkan hukum bagi kita. Yesus mengangkat hukum Taurat yang sudah diturunkan standarnya, ya. Hukum Taurat yang sudah diturunkan standarnya itu kembali ke standar yang semula dan yang sempurna. Sebagai manusia tidak punya alasan apa-apa lagi. Ya, manusia tidak bisa berkelit lagi
Karena inilah standarnya. Jadi Anda ingin tahu apa yang Bapak minta? Ya, apa yang Tuhan minta? Kalau kita baca di khotbah di bukit, ya, di sana di dalamnya Yesus mengatakan Bapa menginginkan kesempurnaannya dan itu tidak kurang. Saudara bayangkan, kesempurnaan yang Tuhan inginkan dan itu tidak kurang. Dan itu saya dulu berpikir, waduh, waktu saya baca itu di Matius pasal 5, karena sebetulnya di Matius pasal 5, 6, 7 itu adalah ayat-ayat yang dimana di awal-awal pertobatan saya itu ayat yang berbicara keras, kuat dalam kehidupan saya. Saya belum mengerti itu hukum Taurat, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Saya berusaha untuk melakukannya, menghindari dosa dan begini-begini. Tapi dasarnya tidak benar. Untuk menghindari dosa dan melakukannya itu benar, tapi dasarnya belum benar. Nah, tapi nggak apa-apa, itu proses perjalanan iman kita. Tetapi sampai hari ini akhirnya saya mengerti bahwa wow, ini dia kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita lihat Yesus mengangkat hukum Taurat yang sudah diturunkan itu kembali ke standar semula yang sempurna. Sehingga manusia tidak punya alasan apa-apa lagi dan tidak bisa berkelit lagi. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus minta? Dia meminta kesempurnaan dan tidak kurang. Dan jawabannya adalah tidak mungkin kita bisa sempurna. Amin. Jadi bagaimana Yesus mengkhotbahkan hukum Taurat? Ya. Jadi dia mengkhotbahkan tulisan hukum merah tanpa lensa salib. Ya. Ibaratnya meminum air apapun yang Anda temukan di laundry. tanpa filter, tanpa kacamata salib. Itu, dia khotbahkan aja tulisan hukum Taurat. Minum air, ya apa? Air yang kita temukan di laundry kan banyak macam-macam air kan. Mungkin ada pengharumnya, mungkin apa gitu kan. Jadi jika kita tidak berhenti-henti, Bapak Ibu, kalau kita tidak berhati-hati, maksud saya, jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan gagal membedakan yang mana kasih karunia, ya, yang mana itu hukum Taurat. Kita akan susah membedakan yang mana kasih karunia yang memberikan kehidupan dan mana kata-kata Tuhan Yesus yang menurut hukum Taurat. Dan kita bisa mengalami bencana dalam kehidupan kita jikalau kita tidak mengetahui yang mana kasih karunia, yang mana hukum Taurat. Jadi sebagai contoh, kalau saudara kita perhatikan Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Itu cetak merah, betul? Betul ya? Di Alkitab saudara, di handphone saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Waduh, ini ngeri banget tuh. Ini ayat bahasa yang menjili orang. Ya. Nah, ini adalah ayat ini Bapak Ibu adalah satu ayat yang paling sering disalah kutip dari Alkitab. Ya. Ini adalah bagian dari hukum Taurat. Dan dengar kabar baik. Ini bukan kabar baik. Maksudnya ayat ini bukan kabar baik bagi saudara dan saya. Jadi ayat ini sungguh bikin kita merinding Bapak Ibu. Takut, karena kalau kau nggak ampuni, Tuhan nggak akan ampuni kamu. Makanya saya bilang, coba saudara bayangkan jika orang gagal mengampuni. Saya sudah berseri-seri itu saya khotbah tentang pengampunan. Ya kan? Gagal mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kan ada orang yang tidak kompeten, tapi dia percaya Yesus, dia tidak menerima Yesus, tapi ya mungkin, ya, maksudnya dia di dalam dunia ini dia akan mengalami akibat dampak daripada dia tidak mengampuni. Dia tidak dapat sejahtera, dia menderita, dia sakit. Tapi kalau dia mati nanti, ya kan? Kalau dia percaya Yesus, dia bersungguh-sungguh beriman pada Yesus, dia masuk surga aja. Gak ada hubungannya. Ya kan? Tapi dalam cara pandang hukum Taurat, kacamata hukum Taurat, orang seperti itu tidak akan masuk surga. Ya, tapi jangan coba-coba untuk tidak mengampuni, hidupmu akan rugi. Ya, hidupmu akan rugi. Nah, jadi saya jabarkan sedikit. Ini adalah salah satu ayat yang paling sering disalah kutip dari Alkitab yang adalah bagian dari hukum Taurat. Dan ini bukan kabar baik Bapak Ibu. Ayat ini sungguh bikin kita takut. Karena apa? Karena pengampunan Tuhan atas diri kita tergantung pada pengampunan kita kepada orang lain. Padahal kita bukanlah orang yang pemaaf. Kita bukan orang-orang yang gampang untuk mengampuni. Ya. Dan kita bukanlah pemberi ampun yang baik. Setuju apa tidak?
Kita manusia ini bukan orang pemberi ampun yang baik. Betul, betul kan? Saya juga sebagai pendeta ini bisa saja saya tidak akan bisa mengampuni orang. Bisa saja. Ya kan? Banyak marahkan para pendeta seperti itu. Jadi orang lain Bapak Ibu menjahati kita berulang kali. Bagaimana kita bisa benar-benar bisa mengampuni mereka? Ya kan? Bagaimana kalau kita lupa mengampuni satu kesalahan? Yang tadi saya bagikan tentang seri pengampunan. Bagaimana kita lupa satu kesalahan? Kata iblis, "Ops, kamu nggak boleh masuk. Kamu lupa satu pengampunan. Kamu lupa minta ampun. Atau kamu lupa mengampuni satu orang." Waduh, tepuk jidat kita. Aduh, selesai aku. Ketemu dengan siapa di sana? Di neraka. Pokoknya siapa? Hitler atau siapalah. Nggak tahu, belum tentu Hitler, belum tentu juga masuk neraka kan. Siapa tahu Hitler di akhir hidupnya, "Tuhan Yesus, ampuni saya." Kita nggak bisa menghakimi, menjudgment orang, oke? Bagaimana kalau kita lupa memaafkan satu kesalahan Bapak Ibu? Bagaimana dengan orang-orang yang disiksa? Bagaimana dengan orang yang dianiaya atau orang yang diperkosa? Apa yang akan kita katakan pada seorang anak kecil yang secara seksual sudah mengalami pelecehan? Ya, kamu harus ampuni om itu misalnya kepada seorang anak kecil ini. Kalau tidak, kamu nanti akan tidak diampuni Tuhan. Waduh, ngeri, ya kan? Bagaimana dengan orang seperti itu? Oke, nah ingat baik-baik, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, saya jamin 1000% pasti akan mengampuni jikalau dia berjumpa dengan Sang Kasih Karunia. Jikalau kasih Tuhan itu menguntep hatinya, memenuhi hatinya, tidak akan ada orang yang sanggup bertahan berdiri dengan posisi untuk tidak mengampuni. Pasti dia akan melepaskan pengampunan. Mungkin dengan berat dia mengatakan, "Aku akan mengampuni om itu," misalnya. Amin. Karena dia berjumpa dengan Sang Kasih Karunia. Betul? Jadi bagaimana kita bisa mengampuni orang yang tidak terampuni? Tidak bisa, betul? Kan ada orang yang mungkin tidak terampuni menurut cara pandang kita. Berarti kita dalam masalah. Nah, hukum Taurat akan menghakimi kita sebagai seorang yang tidak mau mengampuni. Sekarang baru kita paham, ya, bahwa kita butuh kasih karunia untuk kita bisa mengampuni. Jadi setiap kali kita membaca pernyataan bersyarat dari Yesus di Alkitab, Anda harus menerjemahkannya sebagai hukum Taurat. Setiap kali kau baca Alkitab, cetak merah dan itu bersyarat, itu hukum Taurat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bersyarat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bersyarat. Ampuni, jika kau tidak mengampuni maka Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Itu bersyarat. Ya, ini lagi contoh lain lagi. Saya selesaikan aja ya. Ya, sedikit lagi. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Haleluya, amin. Setiap kali kita membaca pernyataan bersyarat di Alkitab, Anda harus menerjemahkannya itu sebagai hukum Taurat. Roma 6 ayat 37, kita baca sama-sama. 1, Lukas 6 ayat 37. Sudah? Sudah dapat? 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bersyarat hukum Taurat. Oke, paham? Jadi nasihat yang bagus, tapi itu hukum Taurat. Nasihatnya bagus kan? Iya dong. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Itu bersyarat, semuanya penuh dengan syarat. Oke? Nah, nasihat ini bagus, tapi itu hukum Taurat. Untuk menghindari sesuatu penghakiman, Anda harus melakukan sesuatu, jangan menghakimi. Ada syaratnya, betul? Dan setiap kita membaca Yesus memberikan ancaman, kita harus menafsirkannya sebagai hukum Taurat juga. Jadi, yang pertama, jika kau lihat Yesus berkata, ada syarat, itu hukum Taurat. Yang kedua, jika penuh dengan ancaman, itu juga hukum Taurat. Karena kasih karunia adalah kasih Tuhan yang tidak didasari oleh dengan syarat dan ancaman. Oke? Jadi, setiap kali kita membaca Yesus memberikan ancaman, kita harus melihat itu adalah hukum Taurat. Contoh lagi, Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Sudah? Ayat 22. Ini ayat yang sering kita baca. Ya 1, 2, 3.
Tetapi aku berkata kepadamu, sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nggak tampil kah? Oh, tampil aja, tapi pada diam. Sedikit yang ku dengar Pak ngomong. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, kita lihat bahwa dalam Matius 5:22, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini juga bukan kabar baik. Itu kabar buruk bagi setiap orang yang punya saudara. Oke? Iya kan? Setiap orang yang marah kepada saudaranya akan dihukum. Bayangkan kamu cuma marah aja kepada saudaramu, kamu dihukum. Iya enggak? Itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk bagi setiap orang yang mempunyai saudara. Jadi hukum Taurat bukan untuk Anda. Dengar baik-baik. Hukum Taurat bukan untuk saudara. Yesus datang untuk menyingkapkan kasih karunia. Tetapi orang yang merasa benar tidak mampu menerima kasih karunia itu. Oke? Betul. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyingkapkan kasih karunia. Tetapi orang yang merasa dirinya benar tidak akan mampu menerima kasih karunia itu. Maka tidak akan bisa melihat kebutuhan mereka. Yang mereka butuhkan adalah Yesus Sang Juru Selamat. Jadi orang yang merasa dirinya benar tidak akan mampu menerima kasih karunia. Seperti orang-orang Taurat dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Dan justru orang seperti itulah yang membutuhkan Juru Selamat. Tujuan Yesus yang lebih besar adalah memberikan kita hidupnya dan kebenarannya. Jadi dia juga menceritakan tentang gembala yang mencari domba yang hilang. Lalu dia naik ke atas kayu salib. Dia yang menceritakan seorang domba. Seorang gembala yang mencari domba. Tapi dia juga Tuhan yang naik ke kayu salib, menggenapi hukum Taurat, menjadi diri kita, sehingga dia mengakhiri hukum Taurat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mengakhiri hukum Taurat. Christ is the end of the law. Di dalam Roma 10 ayat 4, dia adalah akhir daripada hukum Taurat. Yesus datang membebaskan yang tertawan dan memberi penglihatan kepada yang buta. Hukum Taurat tidak membebaskan siapapun. Amin. Tapi membuat Anda menyadari kebutuhan Anda akan Dia, Sang Penebus dirimu, penebus kita, penebus saya. Katakan amin. Yesus berkati.